orang yang selalu menyimpan harta itu tanda bahwa harta itu sebenarnya bukan milik dia. Dia menyimpan harta itu tandanya bahwa ia menyimpan harta untuk ahli warisnya, bukan untuk diri sendiri. Kenapa? Karena harta untuk diri sendiri adalah harta yang ia belanjakan saat ia butuh. Saat ia butuh, ia belanjakan, itulah hartanya. Dan ketika dia menyimpan harta yang dia inginkan untuk masa yang sangat panjang sekali, misalkan untuk waktu yang 10 atau bahkan berpuluh-puluh tahun lagi, maka sejatinya dia itu menyimpan untuk ahli warisnya, karena dia belum tahu apakah usianya akan sampai ketika harta ini sudah terkumpul seperti apa yang ia targetkan, tapi belum tentu nyawanya atau hidupnya sampai di waktu yang ia targetkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi yang penuh dengan insyaallah dengan keberkahan, di tempat yang mulia dan juga insyaallah dipenuhi dengan keberkahan, kita semuanya masih Allah berikan kenikmatan, masih Allah berikan kesempatan, Allah berikan anugerah karunia yang tak henti-hentinya, sehingga di pagi ini kita semuanya masih Allah berikan kesempatan untuk hadir melakukan serangkaian ibadah. Di antara ibadah yang paling utama yang kita jalankan di pagi ini pada subuh kali ini terutama adalah sholat jamaah subuh. Tentu ini merupakan karunia dan anugerah dari Allah yang terbesar, karena sebaik-baiknya hamba Allah adalah ketika seorang hamba mampu melaksanakan perintah, mampu melaksanakan apa yang diminta oleh tuannya. Sebaik-baik seorang budak, sebaik-baik seorang pelayan adalah ketika dia mampu memberikan pelayanan terbaik, ketika dia mampu memberikan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi instruksi dari atasannya, apa yang menjadi perintah dari tuannya. Nah, maka dari itu ketika kita mampu melaksanakan perintah sholat, ketika kita mampu melaksanakan perintah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, dan lebih-lebih kemudian setelah sholat jamaah subuh kita mampu melaksanakan perintah yang lainnya, yakni perintah untuk utlubul ilm, untuk menuntut ilmu. Bahwa thalabul ilmi tidak pandang usia, tidak pandang waktu. Allah menyatakan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib, fardunya fardu ain.
Fardu ain artinya kewajibannya ini adalah individual, personal, masing-masing, semuanya mendapatkan kewajiban dari menuntut ilmu. Betapa banyak, betapa besar fadilah atau keutamaan dari menuntut ilmu yang dalilnya sangat banyak. Kita tidak perlu mengkaji banyak tentang hikmah atau fadilah dari menuntut ilmu. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita ingat kembali adalah bahwa ketika Allah berkenan kita melaksanakan apa yang menjadi sebab kita mendalami suatu agama, mendalami ilmu agama Islam, maka disitulah pertanda bahwa Allah berkenan baik kepada kita. Di dalam hadis dikatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, man barang siapa yurid yang menghendaki Allah, siapa Allah kepadanya khairan akan suatu kebaikan, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka orang tersebut akan Allah jadikan menjadi orang yang selalu berproses untuk senantiasa mendalami ilmu agama, sehingga kemudian pada ujungnya dia menjadi orang yang faqih, orang yang mendalam, orang yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ilmu agama. Nah, ini salah satu tanda bahwa Allah berkenan kebaikan kepada kita. Allah menghendaki kebaikan kepada kita, kita dikehendaki baik oleh Allah. Tandanya adalah kita selalu diberikan jalan oleh Allah untuk selalu berproses menjadi orang, menjadi muslim yang selalu menggali agama Islam, selalu menggali ilmu agama Islam, sehingga lama kelamaan dari proses yufaqihu fiddin kita akan menjadi orang yang faqih, orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, walaupun tidak sampai menjadi ulama ya. Walaupun tidak sampai menjadi ulama yang jika kita kaji bahwa ulama ini harus memenuhi kriteria yang sangat banyak. Setidaknya kita memiliki pemahaman yang cukup kita gunakan untuk sehari-hari, modal untuk mengarungi kehidupan sehari-hari, maka kita sudah termasuk dalam kehendak baik Allah, di mana Allah kehendaki menjadi orang yang senantiasa berproses menjadi orang yang ahli fikih. Karena bahasanya yufaqih itu adalah bahasa Arab yang kalau kita kaji secara bahasa itu adalah bahasa itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu salah satu maknanya adalah memiliki makna litajaddud, selalu up to date gitu ya, selalu tidak berhenti di situ. Kalau fi'il madhi masa lampau sudah selesai. Kalau fi'il mudhari di masa sekarang dan masa akan datang ya. Fi'il mudhari di masa sekarang kita Allah berikan jalan untuk berproses, tapi tidak berhenti di waktu ini saja, melainkan berlanjut ya. Selalu ada progres dari hari ke hari. Ini namanya karena implikasi dari lafadznya adalah yufaqih, di situ adalah fi'il mudhari, dan makna dari fi'il mudhari itu makna sekarang ya, zaman hal, dan juga istiqbal. Istiqbal itu masa yang akan datang. Jadi terus menerus selalu kita mengupdate ilmu pengetahuan, utamanya pengetahuan agama Islam. Karena dari itu dari satu hadis ini saja kita sudah dapat menangkap isyarat bahwa orang yang dikehendaki baik itu adalah orang yang senantiasa dari hari ke hari selalu memperbaiki dirinya untuk mendalami, mempelajari ilmu agama. Ini jadi tidak berhenti di bangku sekolah, tidak berhenti di bangku madrasah, tapi setiap hari
selagi nyawa masih dikandung badan, kita masih ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, ketika kita ada kesempatan untuk itu, ketika Allah masih berikan kesempatan untuk itu pertanda bahwa Allah masih berkenan baik kepada kita semuanya, dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, atas kenikmatan ini semuanya. Tentu kesempatan ini tidaklah menjadi sempurna ketika tidak disempurnakan dengan shihah wal afiyah, karena sehat wal afiat adalah yang menopang segala aktivitas kita. Apapun yang kita miliki, seberapa banyak harta benda yang kita miliki, seberapa besar pencapaian-pencapaian yang telah kita raih dari hari ke hari, tapi jika shihah wal afiyah tidak kita dapatkan, maka apa gunanya itu semuanya? Nah, karenanya ketika sehat wal afiyat kita dapatkan, walaupun kita hidup serba berkecukupan, walaupun kita tidak bergelimang harta, tapi jika kita masih diberikan sehat wal afiat, maka kenikmatan apalagi yang memiliki bandingan yang lebih tinggi daripada itu semuanya, ya. Maka sehat wal afiat merupakan satu-satunya nikmat yang menopang kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kenikmatan beribadah pun, ya, kenikmatan beribadah pun jika tidak ditopang dengan kenikmatan shihah wal afiyah, maka juga tidak akan sempurna. Karena beribadah pun, ya, beribadah dengan optimal, dengan maksimal, jika kesehatan, jika keadaan kita tidak prima, maka ibadah yang kita lakukan pun juga tidak akan maksimal. Nah, maka dengan ini sempurnalah kenikmatan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Kita masih Allah berikan kesehatan zahiran wa batinan, kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan serangkaian ibadah. Maka dari itu kita wajib bersyukur kepada Allah agar semua apa yang telah kita dapatkan, kenikmatan yang kita dapatkan dari hari ke hari tidak hanya stagnan tapi bertambah. Karena Allah berjanji jika kita bersyukur, Allah akan menambahnya. Kedua kalinya salawat wa salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak termasuk dan tergolong dari hamba-hambanya Allah, dari umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang akan menjadi obat, yang akan menjadi penolong dari hiruk pikuk yang membuat kita menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi kebingungan kelak di hari akhir adalah syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita sama-sama perbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena yang paling berhak, yang paling memiliki porsi yang paling utama untuk kumpul kelak di hari akhir adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling utamanya orang yang kelak berkumpul denganku di hari kiamat adalah aktsaruhum salatan alayya. Paling banyaknya orang yang paling banyaknya mereka, paling banyaknya umatnya Rasulullah yang membaca salawat kepadaku, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Ada hadis yang panjang yang akan saya sampaikan secara makna saja, yang maknanya, yang kandungannya sangat berharga bagi kita. Dari hadis yang panjang ini saya menyimpulkan begini, bahwa
kekalahan umat Islam, ya, bahwa kekalahan umat Islam, terutamanya di zaman akhir ini, ya, sebelum umat Islam nanti menang kembali. Nah, sekarang termasuk masa di mana umat Islam banyak dikalahkan oleh kaum-kaum selain Islam. Di antaranya yang paling sering kita lihat berita sehari-hari, kita selalu berseliweran berita atau informasi tentang saudara kita yang mendapatkan penjajahan, yang mendapatkan siksaan, bahkan dibunuh, anak-anak pun juga dibunuh. Itu adalah di Palestina. Sebenarnya tidak hanya di Palestina, di sebagian negeri di dunia ini pada saat ini, termasuk di sebagian negara di Afrika, dan juga yang kemarin di ini ya, Rohingya. Ya, Rohingya itu juga umat Islam, ya, umat Islam yang mendapatkan kezaliman yang luar biasa dari orang-orang Myanmar, ya, orang Myanmar. Nah, ada beberapa daerah, ada beberapa belahan negara yang mereka, ya, ini secara agama mereka adalah minoritas, ya, minoritas orang Islam, mereka adalah minoritas, dan mereka mendapatkan kezaliman yang luar biasa dari umat selain Islam. Nah, ini Rasulullah memberikan isyarat bahwa di antara yang menjadi sebab kekalahan orang Islam, di antara penyebab yang menjadi kekalahan umat Islam adalah, penyebab terbesarnya adalah penyakit wahan. Wahan di dalam bahasa hadisnya itu disebabkan karena wahan. Ya. Wahan itu apa? Wahan itu apa? Penyebab kekalahan umat Islam, di mana umat Islam diperebutkan, diacak-acak, diobok-obok, sehingga nampak menjadi umat yang kalah di sebagian negeri di dunia ini. Itu ditengarai bahwa Rasulullah mengatakan ada salah seorang sahabat yang bertanya itu, apa yang menyebabkan? Penyebabnya adalah wahan. Wahan itu apa? Wahan itu adalah ketika umat Islam karahiyatul maut, ya, karahiyatul maut itu artinya apa? Takut mati, ya, takut mati, ya. Karahiyatul maut. Yang pertama adalah hubbud dunya, kemudian yang kedua di dalam hadis itu wa karahiyatul maut. Jadi wahan itu adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia, dan yang kedua adalah karahiyatul maut. Nah, ada dua hal inilah yang menyebabkan umat Islam kalah. Ya. Dua hal ini yang menjadi sebab umat Islam kalah, dikalahkan oleh orang-orang selain Islam. Jadi yang pertama adalah hubbud dunya, yang kedua adalah karahiyatul maut. Hubbud dunya, cinta dunia. Karahiyatul maut adalah benci atau takut, ya, takut kepada kematian, takut kepada kematian. Yang pertama hubbud dunya, cinta kepada dunia. Nah, sekarang kita mesti mendudukkan dulu makna dari dunia, ya. Dunia itu apa? Bahwa yang menjadi penyebab kalahnya adalah cinta kepada dunia. Cinta dunia itu apa? Dunia sendiri itu apa? Dunia itu adalah, ya, pengertian dari dunia adalah sesuatu, ya, sesuatu yang menyibukkan hati seseorang, yang menyibukkan hati seseorang dari zikir kepada Allah. Ya, ini dalam satu pengertian dikatakan seperti itu. Jadi dunia adalah sesuatu yang menyibukkan hati seseorang sehingga dia lupa untuk zikir kepada Allah. Ini dunia dalam satu pengertian. Dalam pengertian yang lain, dunia itu apa? Dunia itu adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhan kita, sesuatu yang lebih dari kebutuhan sehari-hari kita.
Misalkan dalam kita menjalani kehidupan, ya, dalam kita menjalani kehidupan, kita pasti butuh kepada dunia, ya, karena kita hidup di dunia. Karena kita hidup di dunia, maka kita butuh kepada dunia. Nah, yang disebutkan cinta dunia itu yang mana? Apakah ketika kita menggunakan pakaian yang baik? Apakah ketika kita tinggal di rumah yang layak? Apakah itu bisa disebut dengan dunia? Nah, maka kita harus pahami dulu. Dunia itu apakah semua yang ada di dunia ini disebut dunia, yang kemudian seakan-akan orang yang cinta dunia ini seakan-akan adalah orang yang salah, seakan-akan adalah orang yang salah. Nah, ternyata tidak demikian. Ternyata tidak demikian. Artinya tidak semua yang nampaknya itu adalah dunia, ya. Tidak semuanya yang nampaknya itu adalah sesuatu yang ada di dunia itu bisa kita katakan sebagai dunia. Dunia itu yang bagaimana? Nah, ketika kita hidup, misalkan kita kehidupan kita sekarang, kita memiliki istri, kita memiliki anak, kita memiliki satu tanggungan, ya, memiliki satu tanggungan di mana kita harus menafkahi, ya, kita harus menafkahi anak dan istri kita. Bahkan orang tua, misalkan orang tua jika sudah gugur, jika sudah tidak memiliki harta benda dan juga pekerjaan, dan juga sudah tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, maka juga menjadi tanggungan anak. Nah, menjadi nafkah yang harus dilakukan yang harus dipenuhi oleh anak. Nah, maka jika kadarnya masih kadar yang menjadi kebutuhan kita untuk menanggung nafkah sehari-hari yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Sandang artinya apa yang kita pakai, pangan artinya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, papan artinya apa yang menjadi tempat tinggal kita. Nah, jika kadarnya masih kadar yang layak untuk ketiganya ini, pakaian yang layak, pakaian yang digunakan sebagai penghangat tubuh ketika panas, ya, maka pakaian yang kita kenakan itu menghalangi dari sengatan dari matahari secara langsung, sengatan panasnya matahari secara langsung. Ketika dingin dapat menghangatkan tubuh kita dari cuaca yang dingin. Nah, ini berarti bahwa ketika panas kita butuh pakaian yang terasa dingin, ketika dingin kita butuh pakaian yang tebal yang dapat menghangatkan tubuh. Ini bagian dari kebutuhan. Nah, maka ketika punya pakaian yang layak, yang bisa digunakan ketika panas, dan yang layak ketika digunakan ketika cuacanya dingin, maka itu adalah bagian dari kebutuhan dan tidak bisa disebut dengan dunia. Kita butuh kepada itu berarti kita tidak cinta dunia. Nah, kita butuh kepada itu, kita membeli itu, kita membelinya barang-barang atau pakaian-pakaian yang layak yang digunakan di dalam cuaca-cuaca tertentu tersebut, maka tidak bisa dikatakan cinta dunia. Nah, dan juga untuk orang yang ahli ibadah, misalkan untuk orang yang beribadah, dibutuhkanlah pakaian-pakaian yang layak yang digunakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa iya pakaian yang kita gunakan sehari-hari, pakaian yang kita pakai untuk tidur, pakaian yang kita pakai untuk aktivitas sehari-hari itu kita gunakan yang apa adanya, kemudian kita gunakan untuk beribadah. Nah, walaupun secara fikih itu sah, namun menurut pandangan akhlak adab itu kurang pas, karena kita menghadap Allah tentunya harus menggunakan pakaian yang itu ada tempatnya. Kita menggunakan yang paling layak kita gunakan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini biaya lagi. Bukan pakaian yang kita kenakan untuk sehari-hari, tapi kita gunakan untuk ibadah. Nah,
ini juga butuh biaya lagi. Apakah ketika kita menggunakan pakaian yang bagus untuk beribadah, apakah ini bisa kita katakan dunia? Tidak juga ya, tidak bisa dikatakan dunia karena ini juga bagian dari kebutuhan. Nah, yang dunia yang bagaimana? Misalkan kita butuh pakaian dari 3 hal tadi itu, misalkan untuk pakaian yang khusus di cuaca yang panas, pakaian khusus untuk cuaca yang dingin, dan juga pakaian khusus untuk beribadah. Nah, kita kebutuhan untuk menggunakan pakaian-pakaian ini 3 macam ini, uang yang digunakan untuk membeli pakaian 3 macam ini itu misalkan 500.000 misalkan 500.000 atau sampai 1 juta. Nah, kemudian di luar itu kita membeli pakaian yang harganya sampai di atas 1 juta, misalkan 2 juta, 3 juta, 10 juta, atau bahkan sampai berpuluh-puluh juta. Nah, ini yang baru bisa kita katakan sebagai dunia, karena itu sudah lebih dari kebutuhan yang kita butuhkan, sudah melebihi apa ya dari yang menjadi kebutuhan kita. Nah, ini maka yang lebih apa-apa yang lebih dari kebutuhan sehari-hari yang merupakan kebutuhan primer kita, maka itulah yang kita katakan sebagai dunia. Itu pakaian. Bagaimana dengan sandang pangan atau makanan konsumsi kita sehari-hari? Nah, konsumsi kita tentu harus konsumsi ya. Misalkan ini adalah yang ideal ya, atau sebagai bapak yang paling bertanggung jawab adalah yang tidak hanya memberikan makanan yang cukup karbohidratnya saja, tapi harus cukup proteinnya, vitaminnya, ya, dan juga kandungan-kandungan nutrisi yang lainnya. Karena tubuh kita tidak hanya butuh karbohidrat saja, tapi juga butuh protein, butuh mineral, butuh protein, vitamin dan yang lain sebagainya. Nah, maka sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, maka jika kita adalah orang yang mampu untuk membelikan atau untuk memberikan nutrisi yang cukup dengan seluruh makanan yang memiliki kandungan tersebut, ya, kandungan protein, karbohidrat, vitamin dan lain sebagainya, maka kita mestinya memberikan itu semuanya. Artinya ini bukan dapat dikatakan bukan sebagai berlebih-lebihan, tapi sebagai makanan yang dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Karena dengan terpenuhinya nutrisi, terpenuhinya kandungan-kandungan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Tubuh kita akan tercegah dari penyakit-penyakit yang memang datangnya ketika kita kurang nutrisi, kurang protein dan lain sebagainya. Maka jika kita mampu untuk memenuhi itu semuanya, maka bukan niatnya untuk bermewah-mewahan, tapi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Tapi jika misalkan tidak mampu 4 sehat 5 sempurna, ya setidaknya kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, protein, walaupun tidak protein hewani, protein nabati pun juga bisa sebagai ganti dari protein hewani. Nah, itu dari konsumsi. Artinya ketika membeli daging, membeli ikan, membeli makanan-makanan yang itu nampaknya mewah, bukan dalam arti niat kita mewah, tapi dalam rangka ini memang untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita yang memang membutuhkan kandungan-kandungan nutrisi, karbohidrat dan lain sebagainya itu tadi. Sementara papan, tempat tinggal yang layak pun juga menjadi tanggungan dari seorang suami atau orang yang menanggung nafkah dari keluarganya. Maka sebagai orang yang mampu untuk memberikan tempat tinggal yang layak, maka ya semestinya memberikan tempat tinggal yang layak, karena tempat tinggal yang layak
bukan digunakan untuk bermewah-mewahan, tapi digunakan untuk pengaman, untuk keamanan, untuk tempat berlindung ketika panas tidak kepanasan, ketika hujan tidak kehujanan, dan ketika dingin tidak terlalu kedinginan karena tempat tinggal yang layak. Nah, maka apa yang menjadi kecukupan dari 4 kebutuhan yang sangat mendasar ini, maka ketika kita memenuhi ketiga hal ini, itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang cinta dunia. Orang yang cinta dunia adalah ketika orang sudah melebihi dari apa yang ia butuhkan dan ia terus-menerus mengejarnya, terus-menerus mengejarnya. Dan salah satu atau ciri dari dan tanda-tanda dari orang yang cinta dunia adalah bahwa dunia itu diletakkan di dalam hati. Cinta dunia, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi yang dia kejar-kejar, apa yang menjadi tujuan dari dia bekerja atau tujuan dari uang yang ia raih, itu tidak sampai jatuh ke dalam hatinya, tapi hanya sekedar ada di tangan menjadi kebutuhan kita. Maka dari itu ketika dia ingin membelanjakan tidak keberatan, karena hak dari harta itu adalah untuk dibelanjakan, bukan untuk disimpan. Jika kita menyimpan, itu tandanya adalah kita menyimpan harta, kita menyimpan harta. Ada yang mengatakan orang yang selalu menyimpan harta itu tanda bahwa harta itu sebenarnya bukan milik dia. Dia menyimpan harta, itu tandanya bahwa ia menyimpan harta untuk ahli warisnya, bukan untuk diri sendiri. Kenapa? Karena harta untuk diri sendiri adalah harta yang ia belanjakan saat ia butuh. Saat ia butuh, ia belanjakan, itulah hartanya. Dan ketika dia menyimpan harta yang dia inginkan untuk masa yang sangat panjang sekali, misalkan untuk waktu yang 10 atau bahkan berpuluh-puluh tahun lagi, maka sejatinya dia itu menyimpan untuk ahli warisnya, karena dia belum tahu apakah usianya akan sampai ketika harta ini sudah terkumpul seperti apa yang ia targetkan, tapi belum tentu nyawanya atau hidupnya sampai di waktu yang ia targetkan. Maka dari itu ketika apa yang menjadi kebutuhan kita itu memang sesuatu yang harus kita penuhi, maka belanjakan saja, karena itulah harta yang kita miliki yang harus dibelanjakan. Karena hak dari harta adalah dibelanjakan, tidak untuk ditumpuk-tumpuk atau ditabung sampai begitu banyak. Karena jika ditabung sangat banyak sampai tidak tahu nominalnya, maka sejatinya dia bukan menyimpan untuk dirinya, tapi menyimpan untuk harta warisnya ketika ia mati. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka hubbud dunya, cinta kepada dunia itu menjadi penyebab dari kekalahan umat Islam. Karena dengan cinta dunia, maka betapa banyak orang yang rela diperbudak oleh orang non-muslim, orang yang rela diperbudak oleh orang non-muslim yang tiada lain tujuannya adalah dia ingin mendapatkan harta. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia telah dijajah, namun karena dia menginginkan harta, dan harta yang ia inginkan adalah harta yang banyak, sehingga dia tidak peduli apapun yang diperlakukan oleh orang selain Islam kepadanya, walaupun seakan-akan sebenarnya dia adalah orang yang diperbudak dalam urusan dunia, tapi dia tidak sadar. Nah, dengan cinta dunia inilah orang non-muslim, orang-orang selain kita dapat memperbudak orang-orang Islam dengan iming-iming harta benda. Nah, dengan harta inilah kemudian kita menjadi kalah karena cinta. Dia tidak peduli yang ia korbankan adalah dirinya, bahkan
sampai agamanya pun dia korbankan. Karena ada sebagian orang yang ketika bekerja sampai tidak ada waktu yang dapat dia gunakan untuk melakukan sholat misalkan. Ada sebagian orang yang bekerja sampai menyisihkan waktu untuk sholat pun tidak ada. Nah ini kan artinya dia telah dijajah, dirinya dijajah, agamanya juga dijajah. Nah ini demi apa? Demi harta. Apalagi kalau tidak hubungannya, orang yang mengorbankan pekerjaannya, agamanya dia korbankan demi pekerjaannya. Maka seandainya masih banyak pilihan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, maka seyogianya dan seharusnya dia memilih pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, yakni pekerjaan-pekerjaan di mana dia masih bisa dengan senggang melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Ini makanya dikatakan bahwa dunia ini salah satu tanda, salah satu penyebab kekalahan umat Islam, karena dengan ketika orang sangat cinta kepada dunia, dia bisa sampai mengorbankan diri bahkan agamanya. Nah, yang kedua adalah karahiyatul maut, takut mati. Takut mati. Nah, kalau dulu di masa sahabat, di masa sahabat atau di masa ketika masih umat Islam masih melakukan ekspansi besar-besaran, melakukan penyebaran keluar daerah, yakni menyebarkan agama Islam, tujuannya adalah menyebarkan agama Islam. Nah, saat itu tidak ada orang yang takut mati. Kenapa? Karena mereka jihad adalah salah satu kebanggaan. Jihad atau berperang fisabilillah di jalan Allah itu adalah cita-cita mereka. Bahkan mati adalah cita-cita. Mati di jalan Allah, mati di dalam medan perang itu adalah cita-cita mereka. Karena apa? Karena mati jihad fisabilillah, tiada satu hal yang dia harapkan kecuali surga. Karena orang yang mati di jalan Allah, mati dengan jihad fisabilillah adalah orang yang syahid, syahid fid dunya wa syahidun fil akhirah. Syahid fid dunya dan syahid fil akhirah adalah dia yang mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak disiksa di alam barzah, di kubur, dan dia juga tidak mendapatkan siksa di neraka sama sekali. Dia terbebas dari siksa baik di kubur, siksa di alam barzah, dan dia juga terbebas dari siksa api neraka kelak di akhirat. Nah, maka dari itu ketika Nabi menjanjikan bahwa orang yang jihad fisabilillah akan mendapatkan syahid fid darain, fid dunya wal akhirah, maka orang dahulu, orang masa-masa sahabat dahulu atau masa-masa awal Islam, mereka sama sekali tidak ada yang takut mati. Bahkan mereka sangat atau rindu mati syahid, itu sangat mereka rindukan. Karena apalagi yang mereka dambakan ketika misalkan mereka banyak melakukan kemaksiatan sebelumnya, dan ketika ada kesempatan untuk jihad, ketika mereka jihad dan gugur dalam peperangan, maka akan diampuni dosa-dosanya, dan bahkan tidak akan mendapatkan siksaan di kubur dan juga di akhir di neraka. Maka ini adalah salah satu cara bagi mereka untuk terhindar dari siksa di alam kubur dan siksa di neraka. Maka dari itu mereka sama sekali tidak takut mati. Nah, ketika umat Islam sudah terjangkit satu penyakit wahan, di antaranya adalah karahiyatul maut, takut mati, atau membenci mati, artinya takut kepada mati, maka ini menjadi salah satu penyebab kekalahan umat Islam. Karena apa? Takut jihad, takut mati. Nah, ketika ada orang yang memerangi, karena ada kelompok, ada umat selain Islam yang memerangi umat Islam, yang seharusnya umat Islam gagap gempita, penuh semangat melawan mereka, melakukan perlawanan kepada mereka, karena yang diobok-obok adalah agama Islam, maka mereka harusnya semangat untuk menjadi
para jihad, para mujahid, para pejuang yang mempertahankan agama Islam. Nah, namun karena takut mati, maka agama Islam dikorbankan. Ya, mereka mundur, mereka takut mati. Karena takut mati inilah yang menjadi sebab kekalahan umat Islam. Jadi mati adalah sesuatu yang pasti, ya. Mati adalah sesuatu yang pasti terjadi, dan mati yang paling diidam-idamkan sebenarnya, ya. Sebenarnya dan pada hakikatnya mati yang sangat diidam-idamkan oleh orang Islam adalah ketika mati syahid. Di antara salah satu cara mati syahid adalah ketika umat selain Islam itu melakukan kezaliman atau melakukan perlawanan kepada umat Islam, maka seharusnya umat Islam harus menjadi para mujahid, menjadi para laskar yang menjadi tameng, yang menjadi benteng untuk melindungi agama Islam. Namun jika mereka takut mati, ya mereka menghindari menjadi orang-orang yang berani di garda terdepan untuk menjadi para mujahid, nah maka yang menjadi ancamannya adalah agama Islam inilah yang kalah. Nah inilah jadi ada dua hal, ada dua penyebab umat Islam ini kalah. Yang pertama adalah hubub dunia, cinta kepada dunia, dan yang kedua adalah karahiyatul maut atau takut mati. Ya. Jadi seandainya ada panggilan dari agama untuk membela Islam, membela Islam dalam arti ancamannya memang agama kita terancam. Sedang yang diserang adalah umat Islam. Nyata-nyata yang diserang adalah umat Islam karena agamanya bukan karena wilayah, bukan karena politik, tapi karena umat Islam yang diserang dan agama Islam yang diancam. Nah, kalau ancamannya semacam ini, maka umat Islam harus bangkit. Bangkitnya bagaimana? Ya, bangkit harus melakukan perlawanan, harus berani. Karena ketika kita melakukan perlawanan dan kemudian yang terakhir terjadilah peperangan, maka ketika melakukan peperangan, ikut berperang dalam membela agama Islam, maka ini termasuk salah satu jalan jihad fisabilillah. Walaupun jihad itu satu-satunya maknanya tidak selalu perang. Ya, jihad maknanya tidak selalu perang. Kita mensyiarkan agama ini juga salah satu jihad, ya. Mensyiarkan agama Islam agar agama Islam itu li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan, untuk mensyiarkan agama Islam agar kalimat-kalimat Allah itu adalah kalimat yang tertinggi di dunia ini. Maka itu juga salah satu jihad, ya, salah satu jihad kita. Termasuk diantaranya adalah mensyiarkan masjid, meramaikan masjid agar masjid ini selalu ramai dengan kegiatan-kegiatan keislaman, kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah ibadah. Maka itu juga salah satu cara kita untuk jihad, ya. Salah satu cara kita untuk jihad, untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, agar agama Allah adalah agama yang tertinggi, ya, agama yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi dan tidak pernah diungguli oleh yang lainnya. Agar ini tetap menjadi yang utama. Al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi, wa la yu'la alaihi, dan tidak pernah diungguli dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan ini, maka siapa lagi kalau bukan umat Islam yang akan menjadi tangan-tangan Tuhan, katakanlah tangan-tangan Tuhan dalam tanda petik, untuk meninggikan, untuk membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin kita diskusikan terkait apakah materi ini atau terkait fikih, mungkin ada. Jika ada, mungkin kita diskusi sebentar, atau jika tidak ada, kita
tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar mic ya. Ini mau ada mic. Pak, mic-nya pundi? Mic. Dengar. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang biasanya orang mau ceramah, orang mau rehat itu, orang mau ngasih pengertian kepada umatnya itu ada materi-materi persiapan. Oke. Persiapan mohon maklum. Oke. Tidak seperti ustaz-ustaz yang lain. Oke. Ini rasanya hanya yang saya dapat itu urusan dunia yang akan memberikan akhirnya adalah buah daripada dunia ini adalah di akhiratnya. Yang ini tinggal tahu masih sampai sebelumnya adalah tambah 10 itu silakan saya minta kisah-kisah yang baik akan dirasakan kita semua yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ya, karena ini sebagai badan, sebagai pengganti. Karena Ustadz Thohir tidak hadir, maka ya sampaikan apa yang ada. Nah, mengenai permintaan Mbah Ngadrun mungkin bisa kita laksanakan. Saya setiap hari kan di sini, jadi bisa di waktu yang lainnya, sambil lalu menunggu waktu kita melakukan salat syuruk, bisalah kita wirid atau baca Quran. Adapun kisah-kisah hikmah yang lainnya, insya Allah di pertemuan berikutnya, Mbak. Oke, insya Allah di pertemuan berikutnya akan disampaikan baik oleh saya ataupun oleh ustadz-ustadz yang lainnya. Ya mungkin itu, Mbak. Bisa disampaikan di kesempatan yang lainnya. Mungkin saya rasa cukup kajian pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.